Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang motivasi belajar mahasiswa. Adapun kelompok 1 ini terdiri dari 1 Nurul Sakiyah, Nila Nurul Jannah, Surya Adinata, Febrina Putri Andini, Cindy Ara Miranda, Okta Safitri, dan Monica Kristiani. Adapun pembahasan yang akan dibahas dimulai dari saudari siapa duluan nih? Saudari Nurul. Kalau saudari Nurul dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kelompok kami ini, yaitu pandemi COVID-19 merupakan krisis kesehatan yang terjadi di seluruh dunia. Berbagai sektor terdampak akan adanya pandemik ini, termasuk sektor pendidikan. Akibat dampak tersebut, kebijakan yang diambil oleh banyak negara, termasuk Indonesia, adalah dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, yang akhirnya membuat pemerintahan dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa. Untuk mengurangi penyebaran virus corona, pemerintahan meminta semua peserta didik maupun mahasiswa melakukan pembelajaran dari rumah. Lanjut, masalah penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, perbandingan hasil belajar mahasiswa di kampus dengan sistem pelajaran daring atau online dengan tatap muka. Yang kedua, hasil pembelajaran mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, motivasi pembelajaran mahasiswa dengan sistem pembelajaran daring atau online. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saudari Okta Safitri. Pada Okta Safitri dipersilahkan. Batasan masalah. Batasan masalah yang diangkat pada penelitian ini hanya terbatas pada mahasiswa yang merasakan pembelajaran daring atau online, dan penelitian ini hanya berfokus pada motivasi belajar yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. C. Reliabilitas. Pada alat ukur sebelumnya memiliki konsistensi yang tidak stabil. Hal ini dikarenakan permasalahan yang muncul dan perkembangan masalah yang sudah diatasi juga ikut berubah seiring berjalannya waktu. Namun konsistensi skor dengan tes lainnya relatif sama dengan konsistensi item internal yang tinggi. Hal ini terbukti di hasil penelitian sebelumnya. Dari 70 responden, terdapat sebagian responden yang memiliki motivasi belajar yang sedang, dan hanya sedikit yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Namun tingkat reliabilitas di penelitian sebelumnya sekitar 0,88. Next. D. Validitas. Alat ukur yang digunakan pada penelitian sebelumnya ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dan memungkinkan alat ukur ini bersifat valid dan indikator yang ada di dalamnya sudah mewakili dari kriteria dari motivasi belajar itu sendiri. E. Analisis item. Alat ukur ini sudah memiliki urutan kesulitan yang baik, yaitu dari tingkat kesulitan mudah menuju tingkat kesulitan susah. Hal ini ditandai dengan jumlah item yang di awalnya memiliki 4 item dan menunjuk akhir menjadi 8 item per aspeknya. Hanya saja alat ukur ini kurang memiliki distraktor yang baik dikarenakan urutan per aspek antara item positif dan item negatifnya berdekatan. Tujuan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat motivasi belajar mahasiswa melalui pembelajaran daring. Penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah penyusunan skala. Next. Adapun manfaat penelitian. 1.
Dengan dikembangnya alat ukur ini bertujuan untuk mengetahui tingkat motivasi mahasiswa di saat pandemi ini, yaitu melalui proses pembelajaran daring. Dengan dilakukan penelitian ini, hasil konstruksi alat ukur motivasi pada mahasiswa ini diharapkan dengan mendiagnosa tingkat motif belajar pada mahasiswa. Dua, hasil belajar identifikasi diharapkan dapat menjadi intervensi untuk pelayanan konseling bagi para siswa yang dapat membantu meningkatkan motivasi belajar daring mahasiswa di masa pandemi. Adapun definisi operasional. 1. Motivasi belajar. Motivasi belajar yang penulis maksudnya adalah suatu daya atau upaya yang mendorong mahasiswa untuk melakukan sesuatu. Sehingga dengan dorongnya tersebut, mahasiswa dapat melakukan suatu aktivitas yang dinamakan belajar. Adapun mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang baik dalam mengikuti proses pembelajaran dapat dilihat dari 5 dimensi. Pertama, ketekunan belajar. Kedua, belit dalam menghadapi kesulitan. Ketiga, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar. Keempat, berprestasi dalam belajar. Kelima, mandiri dalam belajar. Dua, sistem pembelajaran daring atau jarak jauh. Sistem pembelajaran daring yang penulis maksudnya adalah suatu proses pembelajaran yang diikuti oleh mahasiswa tidak berlangsung dengan tatap muka, namun pertemuan dan proses pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online lewat beberapa media seperti komputer, internet, aplikasi WhatsApp, grup, Classroom, Google Meeting, live chat, video, dan Zoom. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah variabel yang terdiri dari dua kata, yaitu motivasi dan belajar. Yang keduanya memiliki arti tersendiri. Jika membahas mengenai motivasi, seringkali disandingkan dengan kata motif. Menurut Sardiman, di sebuah buku terbitan tahun 2001, motivasi belajar memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama, tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah orang dewasa, lebih senang belajar mandiri, cepat bosan pada tugas rutin, dan dapat mempertahankan pendapatnya. Adapun aspek-aspek motivasi itu terdiri ada 4 aspek-aspek motivasi. Yang pertama adalah dorongan mencapai sesuatu. Yang dimaksud dengan dorongan mencapai sesuatu adalah suatu keinginan atau suatu kehendak dari peserta didik untuk berjuang demi mewujudkan apa yang diinginkannya dan apa yang diharapkannya. Yang kedua yaitu komitmen. Yang dimaksud komitmen di sini adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam proses belajar. Komitmen yang tinggi membuat peserta didik memiliki kesadaran untuk belajar, mampu mengerjakan tugas, dan mampu menyeimbangkan tugas. Yang ketiga adalah inisiatif. Inisiatif, yang dimaksud inisiatif adalah peserta didik dituntut untuk memunculkan ide-ide baru yang akan menunjang keberhasilan dan kesuksesannya dalam menyelesaikan proses pendidikannya. Dan yang keempat adalah optimis. Sikap gigih atau semangat untuk mencapai sesuatu, tidak menyerah dalam mengejar tujuan, dan selalu percaya bahwa tantangan itu selalu ada dan harus dihadapi, itu membuat kita sadar memiliki potensi untuk berkembang dan bertumbuh lebih baik lagi. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor motivasi. Ada 2 faktor utama dari motivasi tersebut. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ada 4, dibagi 4 lagi. Yang pertama, cita-cita didik aspirasi. Salah satu faktor pendukung yang dapat memperkuat semangat dalam belajar. Sedangkan aspirasi adalah sebuah harapan atau keinginan yang dimiliki oleh individu dan selalu menjadi tujuan dari perjuangan yang telah dia mulai. Yang kedua yaitu kemampuan peserta didik.
motivasi belajar itu tergantung dari kemampuan peserta didiknya masing-masing. Setiap peserta didik memiliki motivasi yang beragam dan kemampuan yang beragam. Yang ketiga yaitu kondisi peserta didik. Kondisi secara fisiologis juga turut mempengaruhi motivasi belajar peserta didik, seperti kesehatan panca indera. Ketika peserta didik itu memiliki kekurangan di matanya atau minus, kabur melihat tulisan yang ada di papan tulis, maka motivasi belajarnya akan berkurang. Maka dari itu, untuk menutupi kekurangan itu harus memakai kacamata. Seperti itu contohnya. Yang keempat adalah keadaan psikologis peserta didik. Nah, keadaan psikologis ini mempengaruhi motivasi belajar seperti bakat, intelijensi, sikap, bagaimana peserta didik membuat persepsi, bagaimana peserta didik menentukan minat, unsur-unsur dimensi dalam pembelajaran. Sedangkan faktor eksternalnya ada 6 bagian lagi. Yang pertama ada kondisi lingkungan belajar. Semakin menarik kondisi lingkungan belajar, maka semakin tinggi pula motivasi belajar peserta didik tersebut. Yang kedua ada lingkungan sosial, seperti guru, teman sebaya. Itu juga mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga ada teman-teman di kelas, dapat mengaruhi proses belajar, seperti yang saya katakan sebelumnya. Yang keempat adalah lingkungan sosial masyarakat. Bagaimana sosial masyarakat peserta didik itu mendukung pembelajaran yang sedang dijalani oleh peserta didik. Yang kelima itu lingkungan sosial keluarga. Bagaimana keluarga itu, apakah sebuah lingkungan keluarga itu mendukung peserta didiknya atau enggak? Kalau keluarga intinya mendukung pembelajaran dari anaknya, maka sangat memungkinkan anak tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dan yang terakhir ada lingkungan non-sosial. Yang dimaksud lingkungan non-sosial adalah bagaimana cara dia beradaptasi kepada dirinya sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nila. Nila, dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari pembelajaran daring. Menurut Patria dan Yulianto, 2011, mengemukakan ada beberapa metode belajar yang dilakukan saat pembelajaran di ruang, yaitu diantaranya pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan metode pembelajaran yang menggunakan teknologi dan jaringan internet melalui dari penggunaan WhatsApp, Google Classroom, Zoom, dan aplikasi lainnya. Pembelajaran daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet dengan sistem belajar jarak jauh, sehingga kegiatan belajar dan mengajar tidak dilakukan secara tatap muka. Next. Manfaat belajar daring. 1. Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara siswa dengan dosen. Yang kedua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran di mana dan kapan saja. Yang ketiga, menjangkau mahasiswa dalam cakupan yang luas. Dan yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Next. Kelemahan dan kelebihan. Varianto 2006 menyatakan bahwa kelebihan dari penggunaan pembelajaran daring yaitu pembelajaran daring dapat digunakan dalam menyampaikan pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu. Selain itu, pembelajaran daring dapat menggunakan berbagai sumber belajar yang banyak tersedia di internet, serta bahan ajar adalah dapat digunakan untuk mencapai pembelajaran tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dapat materi pembelajaran relatif mudah diperbarui. Sedangkan kelemahan, pembelajaran daring individu bisa mengalami kendala sinyal seperti internet tidak stabil, banyaknya tugas yang diberikan, sulit fokus, serta aplikasi yang rumit sehingga individu lebih senang dengan pembelajaran tatap muka. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Nila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Febrina. Saudari Febrina, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan